Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri. Jadi di video kali ini kita akan bahas tips-tips dalam menjawab soal TKP. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi, untuk pelayanan publik, itu tips yang pertama, selalu memilih untuk bersemangat, proaktif, positif, penuh kesabaran, tepat waktu, proporsional, dan memberikan yang terbaik saat melayani. Tips yang kedua, melatih diri untuk disiplin. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas. Yang keempat, mempergunakan waktu secara optimal, terutama saat jam kerja. Contoh soalnya di sini, Anda adalah seorang pegawai baru di sebuah kantor bidang pelayanan jasa di daerah Anda tinggal. Suatu hari, saat Anda hendak berangkat ke kantor untuk bekerja, seorang ibu menghampiri dan mencaci maki dengan keluhan bahwa pelayanan kantor tempat Anda bekerja kualitasnya buruk. Bagaimana sikap Anda menghadapi kondisi seperti ini? A. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. B. Menahan emosi dan mendengarkan keluhannya. C. Menasehati ibu tersebut agar tidak perlu mencaci maki. D. Tetap tersenyum dan tetap mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci maki dan tetap mendengarkan keluhannya. Oke teman-teman, jadi untuk soal ini yang mendapat skor tertinggi adalah A, yaitu meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Jadi, kantor tempat Anda bekerja memberikan pelayanan yang kurang baik sehingga ada seseorang yang mengeluh. Tindakan meminta maaf atas kurang memuaskannya pelayanan serta mendengarkan keluhan adalah tindakan paling bijaksana dalam menghadapi kondisi sebagaimana terdapat dalam soal. Selanjutnya, jejaring kerja. Jadi, tips untuk mengerjakan soal jejaring kerja yang pertama, bersedia untuk bekerja sama mencapai tujuan, bersedia untuk menyamakan visi dan misi yang akan diraih, mengkomunikasikan tujuan dan niat dengan baik, berkomitmen untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak yang menjalin kerjasama, berempati dan menghargai kondisi satu sama lain, mampu mengendalikan diri dalam menghadapi persoalan dengan pihak lain. Contoh soalnya di sini, Anda adalah seorang pegawai di perusahaan swasta. Saat itu, atasan Anda menugaskan Anda untuk mencari relasi dan jaringan baru dalam rangka memperluas jaringan produk yang baru yang akan dikeluarkan oleh kantor Anda. Yang Anda lakukan adalah A. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang siap ikut mengembangkan dan memperluas pemasaran. B. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang memiliki visi sama dengan perusahaan. C. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang mudah diajak bekerja sama. D. Mencari relasi yang memiliki rekam jejak dalam pemasaran produk. E. Membuat jaringan dari teman-teman dekat Anda. Baik, jadi untuk soal ini yang mendapat skor 5 adalah A, yaitu mencari relasi dan jaringan pemasaran yang siap ikut mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Jadi, dasar dari jejaring kerja adalah kemauan untuk bekerja sama. Pada kasus di atas,
untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka Anda dituntut untuk mau membuka diri untuk mencari jejaring kerja. Jadi, opsi A adalah pilihan yang paling terbaik. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Jadi, tips di sini untuk menjawab soal sosial budaya. Yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, bersikap inklusif atau mau membaur dengan lingkungan. Yang ketiga, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. Dan yang keempat, dapat menyesuaikan diri dengan budaya lingkungan sekitar. Contoh soalnya di sini, suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antara warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? A. Melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian. B. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang terjadi. C. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. D. Mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. E. Berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Jadi, tindakan yang dilakukan pada opsi D sesuai dengan konteks permasalahan yang tercantum dalam soal. Apabila permasalahan yang terjadi adalah suasana bertetangga memanas dan tidak nyaman, maka solusi yang tepat adalah mencari cara supaya suasana di daerah kembali kondusif. Misalnya dengan cara mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan deklarasi damai, memasang spanduk yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang tertib, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tips untuk menjawab soal teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tips yang pertama, mau mencoba inovasi baru, tidak menutup diri dari perubahan sistem yang ada, memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja. Contoh soalnya, Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan ternama. Anda sangat semangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari, Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal, sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimana tindakan Anda? A. Tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal. B. Bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan bersedia untuk memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggungan biaya kerusakan sistem dan database perusahaan. D. Memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut. E. Berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut. Jadi, karena bentuk tanggung jawab yang dapat Anda lakukan dalam kondisi tersebut, yaitu dengan memanggil ahli IT untuk memperbaikinya. Mengingat kerusakan yang terjadi sangat berbahaya bila tidak ditangani oleh orang yang bukan ahlinya.
Selanjutnya adalah tips dalam menjawab soal profesionalisme. Yang pertama, jujur dan bisa dipercaya. Yang kedua, menundukkan diri pada nilai-nilai etis, adanya kesetiaan dan loyalitas, mau belajar dari kesalahan, adanya rasa cinta pada pekerjaan, bersikap proaktif, bertanggung jawab. Contoh soalnya di sini, Anda adalah suami dan tulang punggung keluarga. Anda juga adalah seorang karyawan perusahaan swasta dan sangat mencintai pekerjaan Anda. Jika pasangan Anda tidak menyukai tempat di mana Anda bekerja, maka sikap Anda adalah A. Membawa pasangan Anda ke tempat Anda bekerja dan membiarkannya menilai. B. Tetap memilih pekerjaan Anda dengan risiko memutus hubungan dengan pasangan Anda. C. Mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan Anda. D. Menjelaskan bahwa Anda juga mencintai pekerjaan Anda. Atau E. Menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal tersebut. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal tersebut. Jadi, di sini mengingat Anda memiliki pekerjaan yang penting untuk melanjutkan kehidupan dan memiliki peran di pekerjaan Anda, maka Anda harus dapat bertanggung jawab pada pekerjaan Anda. Ada baiknya jika Anda bertanya dahulu kepada pasangan Anda dan mendiskusikannya. Jadi, opsi E adalah pilihan yang paling terbaik. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.